Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 dan disusul dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Indonesia yang saat itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat merasa perlu untuk memiliki lambang negara. Pada akhirnya, tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis bernama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio. Yang dimaksud Menteri Negara tanpa portofolio alias tidak memiliki departemen. Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dan untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang yaitu Sultan Hamid II, Presiden RI yaitu Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS yaitu Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila yang disingkat dengan Garuda Pancasila. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana yaitu Dullah melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan bald eagle dari lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Dan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan bentuk lingkarannya menggambarkan wanita. Ini menandakan hubungan antara sesama manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang saling membantu, bahu-membahu, dan bersatu. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan sebuah pohon besar. Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin juga berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang tumbuh sangat dalam di bawah tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki banyak sekali akar yang bergelantungan dari rantingnya. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, namun mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi yang melambangkan makanan pokok dan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Ini mencerminkan persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu dengan yang lainnya.